Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Agnelia dengan NIM A1C32002 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi decoder dan encoder serta 7 segment display. Di sini saya akan membahas yang pertama itu ada decoder dan encoder. Yang pertama, saya akan membahas mengenai encoder. Encoder merupakan sebuah rangkaian yang menerjemahkan aktivitas salah satu inputnya menjadi urutan bit-bit biner. Encoder ini terdiri dari beberapa input lain, hanya salah satu dari input tersebut diaktifkan pada waktu tertentu, yang selanjutnya akan menghasilkan kode output n bit. Rangkaian encoder merupakan aplikasi dari gerbang OR. Nah, di sini ada priority encoder. Itu merupakan sebuah priority atau rangkaian encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Operasi tersebut merupakan jika ada dua lebih input bernilai 1 pada saat yang sama, maka input yang mempunyai prioritas tertinggi yang akan diambil. Nah, di sini ada jenis-jenis encoder. Ini ada rangkaian encoder 8 dikali 3. Ini rangkaiannya, dan ini ada operasi pada rangkaian encoder, di mana jika inputnya 1, 0 dinyalakan, maka tidak ada output yang nyala. Jika I1 nyala, maka output C yang nyala, dan seterusnya. Kemudian juga ada contoh dari rangkaian encoder 10 kali 4. Ini rangkaiannya. Kemudian kita akan membahas mengenai decoder. Nah, decoder ini merupakan rangkaian logika yang menerima input biner yang kemudian mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Beberapa rangkaian decoder ini contohnya seperti ada decoder 3 kali 4, ada decoder 4 kali 16, decoder BCD to decimal atau yang disebut juga dengan decoder 4 dikali 10, kemudian ada decoder BCD to 7 segment atau 4 dikali 8. Nah, khusus untuk dari BCD to 7 segment itu mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan decoder lainnya, di mana kombinasi dari setiap inputnya dapat mengaktifkan beberapa output lainnya ataupun bukan salah satu lainnya. Kemudian ini ada contohnya tadi, rangkaian decoder 3 kali 8, ini rangkaiannya. Ini prinsip kerjanya. Kemudian ada juga decoder 4 kali 16, ini rangkaiannya. Ya, nantinya mereka itu akan menghasilkan suatu tabel kebenaran. Ini decoder 4 kali 10. Nah, kesimpulannya, encoder dan decoder ini saling berkebalikan. Sebagai contoh, output dari rangkaian decoder 3 kali 8 dan input rangkaian encoder 8 kali 3 itu bersesuaian. Demikian juga dengan input dan outputnya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi keduanya berkebalikan. Kemudian fungsi pengubahan itu secara aplikasi dapat dilihat dari fungsi encoder 8 kali 3 dilanjutkan decoder 3 kali 8. Untuk memperoleh info asli, tadi kita lihat dari gambar encoder 8 kali 3 dan gambar decoder 3 kali 8. Untuk decoder 3 kali 8, misalkan A dikali B, maka maksimum output yang dapat dihasilkan 2 perangkat. Nah untuk encoder 8 kali 3, aplikasinya kebalikan sesuai hubungan encoder 8 kali 3 dan decoder 3 kali 8. Nah, tadi itu kita membahas mengenai decoder dan encoder. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai 7 segment display. Nah, 7 segment display ini atau dalam bahasa Indonesia itu layar 7 segmen, itu merupakan komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Nah, 7 segment display ini pada umumnya digunakan pada jam digital, kalkulator, ataupun lainnya. 7 segment display ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1908 oleh Frank Whitwood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasi pada LED atau Light Emitting Diode. Nah, 7 segment display ini memiliki 7 segmen di mana setiap segmen disebut
dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka tersebut dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, segmen display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Segmen atau elemen pada segmen display diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya. Nah, pada beberapa jenis segmen, display ini terdapat juga penambahan titik yang menunjukkan angka koma desimal. Ada beberapa contoh dari segmen display, itu ada LED 7 segmen, ada LED 7 segmen tipe common katoda, ada juga LED 7 segmen tipe common anoda. Nah, nantinya mereka akan menghasilkan berupa tabel kebenaran ataupun tabel pengaktifan 7 segmen display. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.